Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan Prof. Nah, sebelum nanti kita dengarkan bagaimana pendapat Prof mengenai metode ataupun juga cara pembunuhan yang dilakukan oleh Mbak Slamet, kami punya sajian data-data untuk Anda, pemirsa. Kita akan saksikan bersama. Baik pemirsa, ini adalah kasus pembunuhan berantai serial killer yang pernah terjadi di Indonesia. Ferry Idam Meyansyah. Korbannya ada 11 orang, termasuk anak usia 3 tahun. Kemudian kalau kita lihat motifnya, ini memang beberapa kali sering menjadi motif orang melakukan pembunuhan, yaitu hubungan sesama jenis. Anda bisa lihat bagaimana kronologi peristiwanya, dan memang akrab dipanggil Rian. Setelah Rian ada siapa lagi? Ada Babe alias Baikuni. Ini juga kasusnya menyorot perhatian. Anda bisa bayangkan dari tahun 1993 sampai 2007, Babe ini melakukan mutilasi, melakukan pembunuhan terhadap anak-anak jalanan. Dan Babe memang disebutkan ini mengidap pedofilia, sehingga kita tahu apa yang dilakukan kepada para korbannya. Selanjutnya, ini kita lihat bagaimana vonis yang diberikan oleh pengadilan terhadap Babe atau Baikuni. Tubagus Yusuf Maulana, korbannya ada 5 orang pada tahun 2007, yaitu bulan Mei. Kemudian beranjak lagi ke bulan Juli 2007, korbannya 3 orang. Ini adalah kasus pembunuhan berantai juga yang sama kalau kita lihat hingga saat ini, ataupun dengan kasus yang saat ini terjadi, jadi sorotan juga, yaitu penggandaan uang. Korbannya dibunuh dengan racun saat melakukan acara ritual. Serupa dengan seperti apa yang kita dapatkan atau kita bahas dalam kasus ini. Kemudian ini berikutnya pelaku, yaitu korbannya adalah 4 orang pemilik mobil rental. Apa motifnya melakukan pembunuhan? Ia ingin menguasai harta, termasuk juga mobil. Nah, ini 2001, 2005 hingga 2008 ya diseksekusi, itu perjalanan kasusnya. Kemudian juga ini yang juga tidak kalah ganasnya, yaitu 42 wanita menjadi korban dan dieksekusi mati pada tahun 2008. Wawon juga masih segar, masih hangat di ingatan kita. Korbannya 9 orang. Ini termasuk adalah orang-orang terdekatnya ataupun juga mantan istrinya. Kemudian juga ada beberapa TKW yang ia kuasai hartanya. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Prof, bagaimana melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Slamet ini kepada para korbannya? Caranya menghabisi nyawa. Jadi saya menduga bahwa mungkin sekali pada korban pertama, kedua, masih ada ketakutan. Masih ada kecemasan dari yang bersangkutan. Karena memang membunuh kan bukan pekerjaan yang mudah ya bagi banyak orang. Lama-lama, maka pembunuh menjadi instrumental bagi dia. Ya. Saya tidak berani bilang nyaman Pak ya, tapi instrumental. Jadi dengan kata lain, pertama mungkin prosesnya makin cepat, dia tidak perlu lagi ritus terlalu lama, dia juga mungkin sudah siapkan lubang sebelumnya, ya. Dan kalau nanti si korban bertanya untuk apa, dia bisa menjawab dengan enteng sekali, karena dia tahu bahwa kalau dia tidak membunuh, maka pertama dia tidak bisa dapatkan uang itu, ya kan? Saya bayangkan uang sudah disedorkan di depan dirinya, maka dia harus bunuh kan. Sebab kalau dia tidak bunuh, maka yang kedua adalah bahwa si korban akan ngomong kemana-mana. Padahal kepercayaan itulah yang menjadi harganya kan. Kepercayaan yang sudah dia bangun melalui melalui media sosial. Jadi maka kemudian dia pilih bunuh. Dan yang ketiga adalah bahwa pembunuh menjadi satu shortcut, cepat sekali kan, supaya dia bisa segera mendapatkan uangnya, selesai dengan segala ritusnya, dan dia bisa pulang dan membawa uang. Jadi 3 hal itulah yang membuat lalu kemudian yang bersangkutan itu makin instrumental dalam rangka membunuh tersebut. Begitu. Baik, dan masyarakat itu juga cepat tergiurnya, termasuk ketika melihat iklan semacam itu di media sosial, langsung percaya, mengontak, dan kita tahu akhirnya jadi korban, Pak Trubus. Iya, itu karena masyarakat kita sebagian itu menurut para sosiolog itu ada mental nerabas. Mental nerabas itu pengen cepat kaya, pokoknya maunya serba instan lah kira-kira gitu. Instan itulah yang menyebabkan segala nyanyian yang namanya hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang kemudian akan membawa resiko dari diri. Sebenarnya dia korban-korban ini merasa dalam dirinya akan jadi korban, akan jadi dibohongi, itu sebenarnya dia ngerti, tapi itu tertutup oleh sifat greedy ya, rakusnya itu. Sudah tertutup karena perasaan rakusnya tadi itu. Ya, rakus, dan kedua masalah impian-impian kan. Mereka memimpikan dengan uang banyak karena dia pengennya itu
naik kelas, Mbak. Jadi kan masalah naik kelas, strata kalau sosiologi itu, jadi stratanya itu mau naik secara cepat. Nah itu kan juga dilakukan oleh para koruptor juga kan sama seperti itu. Jadi Ya, mereka baik. itu sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa ini cara yang paling bukan jitu, bukan jadi pokoknya cara paling cepat Paling untuk cepat. dapat inilah, Baik, dapat harta, naik Ya. kelas itu ya seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Trubus dan juga Prof. Adrianus Meliala, tapi setelah jeda berikut ini kami bisa kembali. Inilah segmen terakhir perbincangan mengenai tema kali ini, sehingga kemudian para narasumber juga waktunya sangat terbatas. Untuk kedepannya apa yang mungkin bisa digali lagi oleh pihak kepolisian sehingga mungkin kita bisa temukan fakta-fakta terbaru lagi dari kasus ini, Prof. Adrianus? Saya kira di cross check ya, cek silang antara apa yang dia dikatakan dengan tadi yang dikatakan oleh Dokter Putut, informasi dari orang lain yang mungkin saja mengetahui bahwa ada keluarganya hilang. Yang ketiga adalah dari lokasi di pemakaman, lokasi di ladang itu, gitu ya. Ada nggak gundukan-gundukan yang masih basah atau yang terlihat baru, gitu ya. Nah, ketiga ini perlu di cross check untuk menemukan jasad-jasad yang lain dari 12 yang sudah ada. Sebab kalau hanya berangkat dari pengakuan si tersangka Selamat ini, kelihatannya dia juga sudah mulai bingung juga ya dengan atau mulai lupa lah dengan apa yang sudah dilakukannya. Jadi perlu ada satu sumber-sumber baru dalam rangka untuk mengetahui benarkah hanya 12 atau lebih, begitu. Baik, untuk masyarakat sendiri agar tidak mudah terperdaya, tidak mudah tertipu hal seperti ini, Pak Trubus. Iya, menurut saya masyarakat sekarang harus kalau bahasa kerennya ya waspada ya. Tapi sebenarnya gini, intinya itu adalah bagaimana ketika peristiwa hukum itu ada sebagai peristiwa hukum, itu masyarakat itu paham misalnya ada orang dari luar datang. Dia tahu dong, harusnya mengetahui. Setidaknya misalnya RT tetangga itu mesti tahu. Nah, untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum itu benar-benar nyata, mesti tetangganya kan tahu, akan memberikan informasi. Nah, ini dalam kasus ini menurut saya harus digali itu tetangganya. Jangan hanya percaya sekali omongan dari Pak RT, Pak Lurah atau siapa, jangan. Tapi harus betul-betul diperhatikan. Karena saya yakin itu ada saksi-saksi lain yang melihat. Pada saat dia membunuh, itu nggak mungkin dia. Mesti ada tetangga yang lihat orang. Nggak mungkin lah dalam situasi kemudian orang hampa, tidak ada satupun kehidupan yang lain. Ini namanya di kampung atau di satu masyarakat itu ada ini ya perilaku individu-individu yang saling menyaksikan bahasanya gitu. Jadi itu ketika membunuh mesti ada yang menyaksikan, cuman dia nggak akan berkuasa, mereka tidak akan. Nah, inilah dibutuhkan menurut saya penyidik, kecanggihan penyidik untuk mengungkap sejauh mana orang-orang yang di sekitar itu tahu. Ya bahasa kerennya kan CCTV-nya mesti ada. Cuman ya ini CCTV-nya masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan saya yakin itu orang udah lama, kalaupun dia benar tahun 2020 sampai sekarang, berarti sudah berulang-ulang. Berarti tetangga dan ini istri dan anak keluarga mesti tahu. Kalau bilang nggak tahu itu mesti itu alibi untuk supaya dia tidak mau repot urusan dengan ini. Dan dia diciptakan seperti saya udah nggak punya hubungan sama suami saya mesti untuk itu kan itu sebenarnya untuk menghindar aja, penghindaran aja Mas. Baik Pak Trubus, terima kasih sudah hadir memberikan pandangan pendapatnya. Prof juga terima kasih sudah hadir. Kita akan terus tunggu bagaimana temuan-temuan terbaru dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Dan pemirsa, perbincangan ini juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.